sekiranya tidak ada karunia ini bisa dibilang ganteng, cantik, berilmu, atau kaya, maka jika tidak ada karunia ini kita tidak dapat dihormati atau dimuliakan. Atau jikalau tidak ada Allah menutup aib kita juga tidak dimuliakan. Karena dua andil nikmat Allah SWT ini, itulah sebab kita masih dihormati dan dimuliakan sampai sekarang, yaitu berkat nikmat karunia dan tutup aib Allah SWT. Maka dari itu sama-samalah kita lagi mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua kali salawat masalam. Buka dulu deh guys, guys. Sayyidus Sadat, yaitu pembunuh daripada pembunuh. Kemudian Bapak Al-Mughara Al-Ustaz Bukhari cerah. Lagi nanti lebih lalu mulai saja ceramah jadi baiklah, kita langsung ke acara intinya, yaitu kultum. Pada tanggal 23 Ramadan ini, mari kita dengar bersama, simak bersama agar hati kita mendapat makanan, yaitu akan diisi langsung oleh Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Syekh Hasim As'ari. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terus diharami Pak Hasim Terapi jadi dengan saya dan nanti harap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan dan yang sama-sama kita muliakan, Gurunda yang tercinta Al-Alim Alama Bapak Tuan Guru Haji Muzhar Bukhari Muslim beserta Umi dan beserta menantu pertama beliau, yaitu adalah Tuan Guru Haji Ladu Abdul Manaf MNC. Jangan kita mengatakan NC. Didengar? Dengar? Dimanapun tempat saya dengar kata NC doang kan sebut, cuma di Darul doang aku dengar kata NC. Tapi dedenan NC doang kan. Ini dengar? Jangan kalian mengatakan NC, harus kita mengatakan NC. Kita dan istri beliau dan seluruh keluarga besar Darun Nadawa, dan yang saya hormati Ustadz dan Ustazahnya, Mudabir dan Mudabirah sekalian, pengurus pesantren Darun Nadawa, dan santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kita atas kehadirat Qadir Abu Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beberapa nikmat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat iman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat Islam. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat tauhid. Dan yang terakhir, Allah memberikan kita nikmat ma'rifatnya. Dan juga Allah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di bulan yang penuh barakah ini, yang terkenal dengan nama bulan 1000 bulan. Lagi sekali, yang terkenal dengan nama 1000 bulan.
yaitu malam yang paling mulia, hari yang paling mulia, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua kalinya, selawat ma'asalam tak lupa kita layakkan terhadap junjungan Nabi alam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah yang membawa kita dari alam yang gelap gulita, dari alam menuju alam yang terang benderang, dari jalan yang bengkok menuju jalan yang lurus. Dengan kata lainnya, minal zulumati ilan nur wa ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan salawat terhadap junjungan Nabi alam kita dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua kalinya, tak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap Pak MC, yaitu Pak Ustaz Lalu Andre Pratama, yang telah mengizinkan saya berdiri di tempat ini guna untuk menyampaikan sepatah kata maupun dua patah kata yang berguna bagi saya pribadi maupun santri dan santriwati rahimahullah. Dia kata Budi dia berjorak. Dia kata dia berjorak. Dia mak mulai dah berjorak. Mana turun. Ini kan dia mata doang akhlak aja akidah, akhlak merasa api. Ini jangan kita bertema akhlak kita, akidah dan akhlak tema lagu kelakuan tempat ini. Dia menghormati sak bedik, dia kasih sayangi sak kudik. Ingat santri dan sahabat rahimakumullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala cuma memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Dan tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan daripada segala larangan-larangannya. Itulah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran mengatakan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, wahai hambaku laki maupun perempuan, jika engkau bersyukur dengan nikmat yang telah aku berikan kalian, maka akan bertambah kalian itu nikmat. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau kufur dengan nikmatku, maka awas azabku sangat pedih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita cuma untuk bersyukur kepadanya, tidak dengan yang lain. Kalau kita pikir semua yang ada di anggota tubuh kita, organ tubuh kita, Allah lah yang memberikan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, itu katanya dia mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang pertama, la ma'buda bihaqqin illallah. Dan tingkatan yang kedua, la maqsuda bihaqqin illallah. Dan tingkatan yang ketiga adalah la mawjuda bihaqqin illallah. Yang pertama, la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang disembah, tiada yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah tingkatan yang pertama, disebut dengan nama tingkatan muqtadi. Tingkatan kalimat la ilaha illallah ini adalah disebut dengan nama tingkatan muqtadi yang pertama, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taha itu mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Artinya salat itu adalah merupakan tiangnya daripada agama. Baik buruk daripada perbuatan kita tergantung daripada salat. Karena salat itu adalah puncak daripada ibadah, kepala daripada ibadah. Jika ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika salat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena adalah salat itu adalah tiangnya agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Targhib wa Tarhib mengatakan, apa katanya, as-salatu imaduddin. Bermula solat itu adalah tiangnya agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan solat, maka seolah ia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, maka ia meruntuhkan yang namanya agama. Itu oleh karena itu, marilah kita solat. Tanda orang itu beriman adalah sholat. Walaupun dia beriman, jika dia tidak sholat, maka belum dikatakan dia beriman. Orang yang Islam belum tentu dia beriman. Orang yang beriman sudah tentu dia Islam. Itu jika kita pikir banyak di luar sana, jangankan di luar sana, di sini aja banyak. Di pondok ini duit, di pondok ini banyak duit. Dia dikatakan Islam, tapi dia tidak beriman. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan sholat. Karena dia melaksanakan sembahyang pada internet. Sungguh rugi kalian. Jadi dengar, sungguh rugi kalian. Dari tingkat 1 sampai tingkat 6 kalian dididik, kalian diajar oleh para pak ustaz. Kalian tidak mau yang namanya rajin. Besok kalian merasai diri kalian menyesal tatkala kalian sudah selesai dari pondok ini. Ia tahu menyesal, lamun wahkah dengan pondok ini tahu menyesal. Sering saya mengatakan, rajin-rajinlah kalian supaya kalian tidak menyesal di kemudian hari. Tingkat 6 temondok, tingkat 6 belajar ilmu, belum tentu dini tahu masa apa lagi marah telunan tahun. Tingkat 6 kita pondok, belum tentu kita bisa, apalagi 3 tahun. Oleh karena itu mari seluruh para ustaz kita, sebabnya dia bisa, sebabnya dia pandai, karena dulu di masa kecilnya dia belajar, terus belajar. Sebagaimana pepatah mengatakan, belakang kapak jika diasah pasti akan tajam, dan orang bodoh jika mau belajar pasti dia akan pintar. Itu pintar, tahu sebelum dengar, namun belajar pasti tahu. Nah oleh karena itu
mari kita tingkatkan adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia percaya dengan alam ghaib. Contoh surga, neraka, malaikat, aras, ruh, itu adalah alam ghaib. Kalau kita ambil secara akal, kalau kita mendahulukan akal kita, takdimul akli ila naqli, mendahulukan akal ketimbang Al-Quran. Kalau kita mendahulukan akal kita ketimbang Al-Quran, ketimbang wahyu, maka apapun yang tidak jelas, apapun yang tidak nampak, kita tidak akan pernah percaya. Karena apa? Karena kalau menurut akal, lalu menggunakan daripada akal kita. Ingatkan, jika kita gunakan akal kita, berkah pun kita tidak percaya. Berkah pun kita tidak percaya. Karena apa? Karena kita mendahulukan akal kita. Karena barang siapa yang mendahulukan akalnya ketimbang Al-Quran, maka disebut dengan nama iblis, disebut dengan nama syaitan. Itu syaitan, iblis. Sebabnya dia dikeluarkan dari surga karena dia mendahulukan akalnya ketimbang Al-Quran. Nabi Nuh, anaknya ditenggelamkan. Anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia mendahulukan akalnya ketimbang Al-Quran. Itu Al-Quran. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu berfirman kepada Nabi Adam, kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Tuhanmu, ketika Rabbmu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, cuma yang tidak mau sujud adalah iblis. Karena apa? Karena iblis mendahulukan akalnya ketimbang Al-Quran, ketimbang wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iblis. Kalau secara kita pikir sekarang, pantas iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Cuma dalam Al-Quran, cuma malaikat saja diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, tidak kepada iblis. Kalau dia mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Cuma iblis tidak mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu wa iblis, tidak mengatakan begitu. Ia benar-benar milih sujud iblis terhadap Nabi Adam. Itu. Tetapi kalau menurut hukum di dalam Al-Quran, walaupun iblis tidak diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam di dalam Al-Quran, karena apa? Karena iblis itu berada di tengah-tengah yang namanya malaikat. Jika sudah malaikat diperintahkan oleh Allah, otomatis ikut iblis. Nah, kalau menurut hukum daripada Al-Quran. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kalau ada kata-kata saya yang berkurang berkenan di hati para santri dan santriwati,
Saya mohon maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sebelum saya turun, kita turun, marilah kita semua bacakan Al-Fatihah terhadap guru kita beserta Umi dan seluruh biji-biji beliau dan menantu beliau dan seluruh keluarga besar dan rawat dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikannya kesehatan. Mudah-mudahan dijauhkan daripada segala fitnah dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga terhadap orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, mudah-mudahan dijauhkan dari fitnah dunia maupun akhirat, selalu berada dalam dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan shallallahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga terhadap kita semua, mudah-mudahan kita sehat walafiat, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang berkah. Dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Allah ma'aikum ila sabbakalah wa ila daril arwah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu sebab angin menjadi keras hari